Pemecahan masalah pembelajaran, laporan IKI, Virtual Lab sebagai alternatif praktikum yang mudah dipelajari dan efisien dalam mempelajari materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan di kelas 12 MIPA oleh Hendrawati SSI, Guru Mata Pelajaran Biologi SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Deskripsi permasalahan. Materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan merupakan materi biologi yang diajarkan di kelas 12 dengan tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Supaya siswa dapat memahaminya, maka biasanya siswa akan melakukan praktikum dengan menanam biji dengan perlakuan faktor eksternal. Tetapi pengamatan membutuhkan waktu yang lama sampai dengan berbulan-bulan. Alternatif solusi. Mencari metode yang dapat mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan waktu singkat dan efisien, sehingga siswa dapat mengetahui faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Maka, dilakukanlah praktikum dengan cara virtual atau virtual lab, yaitu praktikum dilakukan dengan melihat animasi pertumbuhan dari pemberian suhu dan cahaya matahari pada tumbuhan. Virtual Lab dilakukan dengan menggunakan handphone masing-masing siswa. Cara kerja dengan menggunakan Virtual Lab. Pertama, siswa mendownload aplikasi Virtual Lab di HP. Kedua, siswa melakukan praktikum sesuai dengan cara kerja yang telah diuraikan di Virtual Lab. Pada monitor akan tampak judul Virtual Lab Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman. Kemudian diklik Mulai. Pada monitor akan terdapat menu depan, teori, persiapan, pemrosesan, pengamatan, dan informasi. Kemudian akan muncul teori, yaitu teori pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pada slide ini akan dijelaskan tentang arti dari pertumbuhan, perkembangan, dan faktor apa saja yang mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian, pada menu selanjutnya akan terdapat persiapan, yaitu persiapan dengan mempersiapkan biji kacang tanah terdiri dari alat dan bahan praktikum. Kemudian, pada slide berikutnya akan terdapat pemrosesan, di mana akan dijelaskan di situ bagaimana pemrosesan pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari penanaman biji kacang tanah. Kemudian, pada menu selanjutnya akan terlihat menu atur cahaya, atur hari, dan suhu. Maka pada atur cahaya itu akan ada pilihan, yaitu dengan menggunakan cahaya atau tanpa cahaya. Dan pada atur hari akan terdapat pengaturan hari dari mulai hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sampai dengan hari ke-5. Setelah dipasangkan atau setelah diklik menu yang tadi, misalnya adalah pada menu dengan menggunakan cahaya, kemudian pengaturan harinya adalah hari ke-1, kemudian diatur suhunya, maka akan terlihat, diklik lihat, maka akan tampak bahwa tumbuhan atau biji yang ditanam dengan menggunakan cahaya pada hari ke-1 dengan suhu yang telah diatur ternyata tidak tumbuh atau tidak berkecambah. Lain halnya dengan biji yang ditanam dengan tanpa cahaya, kemudian diatur pada hari ke-1 dan pengaturan suhu terlihat pada hari ke-1 itu biji berkecambah dan tumbuh akar, batang, dan daun. Maka di sini siswa dapat melihat perbedaan antara pertumbuhan-tumbuhan dengan menggunakan cahaya dan pertumbuhan dan perkembangan tanpa menggunakan cahaya. Dari data yang diambil atau dari hasil pengamatan tersebut, maka siswa dapat menuliskannya pada tabel hasil pengamatan, sehingga nanti akan terlihat seberapa banyak atau seberapa jauh perbedaan antara menggunakan cahaya atau tanpa menggunakan cahaya. Di sini tampak bahwa siswa melakukan
melakukan pengamatan dengan virtual lab ini dengan sangat antusias dan sangat bersemangat. Siswa mengamati dengan cara berkelompok. Hasil pemecahan masalah. Siswa terlihat sangat antusias dan bersemangat melakukan praktikum virtual sehingga didapatkan data yang relevan dengan materi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan.